Sahabat Indonesia, FPI era Rizik Syihab sudah terkenal menjadi kelompok yang sangat intoleran, bahkan sudah mengarah pada kelompok yang radikal karena kekerasan-kekerasan yang dilakukan. Dengan berlindung di balik undang-undang, berlindung di balik kebebasan untuk berserikat, mereka muncul lagi dengan kemasan baru. Dan yang membuat saya miris dan prihatin, Selamat Ma'arif mengklaim bahwa Menko Polhukam Mahfud MD sudah memberikan green light. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, bingung saya. FPI bersalin rupa menjadi FPI versi baru atau gaya baru. Nah, FPI sudah dilarang di bumi Indonesia ini. Beberapa hari ini muncul lagi FPI yang digerakkan dengan orang-orang yang sama, tapi namanya berbeda. Yang dulu Front Pembela Islam, FPI versi baru itu adalah Front Persaudaraan Islam, FPI juga. Penggeraknya siapa? Sama, ada Selamat Ma'arif, ada macam-macam, orang yang sama, orang yang kelompoknya yang sama. Sahabat Indonesia, inilah yang saya takutkan dari awal, bahwa pemerintah dengan segala hormat setengah hati membubarkan FPI. Kalau hanya FPI secara administrasi yang dibubarkan, tapi orang-orangnya didiamkan saja, ini yang akan terjadi. Dan prediksi saya terbukti benar. Beberapa bulan kemudian FPI baru muncul lagi. Sahabat Indonesia, ini pembelajaran buat pemerintah dan kita semua. Sama dengan HTI. Pada saat HTI dilarang di Indonesia, hanya administrasi, tapi tidak ada perlakuan apapun atau treatment apapun kepada pentolan-pentolan HTI. Sehingga orang-orang ini dengan memakai jubah baru, baju baru, kemasan baru, masih tetap bersuara untuk memperjuangkan ide khilafah di Indonesia. Sahabat Indonesia, FPI era Rizik Syihab sudah terkenal menjadi kelompok yang sangat intoleran, bahkan sudah mengarah pada kelompok yang radikal karena kekerasan-kekerasan yang dilakukan. Sudah ada pembubaran, ternyata diberikan angin lagi, akhirnya akan muncul kembali. Dengan berlindung di balik undang-undang, berlindung di balik kebebasan untuk berserikat, mereka muncul lagi dengan kemasan baru. Dan yang membuat saya miris dan prihatin, Selamat Ma'arif mengklaim bahwa Menko Polhukam Mahfud MD sudah memberikan green light. Sahabat Indonesia, saya tidak mengerti bagaimana roadmap pemerintah atau negara ini dalam mengatasi atau menangani radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Kalau menurut saya tidak ada blueprint yang jelas, ini mau diapain? HTI dilarang, hanya rumahnya saja yang dirobohkan, tapi orang-orangnya masih berkeliaran di luar. Ternyata kembali lagi sama. FPI pun diperlakukan sama. Pemerintah tidak total, tidak komprehensif dalam melakukan pelarangan FPI. Tokoh-tokohnya muncul kembali, membentuk badan baru, rumah baru, jubah baru.
Beberapa bulan yang lalu sudah saya ingatkan. Bahkan saya membuat analogi yang sangat ekstrim. Saya minta kepada pemerintah Presiden Jokowi untuk meniru cara Presiden Soeharto di era Orde Baru pada saat beliau melarang dan membumi hanguskan Partai Komunis di Indonesia. Bukan hanya partainya yang dilarang, tapi orang-orangnya diburu habis, disikat habis, dan ternyata sekarang terbukti bahwa tindakan Presiden Soeharto efektif. PKI tidak ada lagi, tidak terdengar lagi, dan tidak berani lagi muncul ke permukaan di negeri ini. Saya tidak tahu mengapa presiden yang sudah ada ini tidak diikuti oleh pemerintah. Mungkin pemerintah takut ini dianggap melanggar HAM, melanggar apa, tapi kan pemerintah harus tahu melanggar HAM kelompok kecil tapi melindungi HAM kelompok besar yang lain, itu harusnya menjadi concern pemerintah. Sahabat Indonesia, saya hanya mohon kepada pemerintah, dalam hari ini Menkumham, kemudian Mendagri atau siapapun yang terkait dengan pendirian LSM atau lembaga masyarakat, hati-hati menerima pendaftaran dari Front Persaudaraan Islam. Bagi saya ini adalah FPI gaya baru, FPI lama yang bersalin rupa, FPI lama yang berganti jubah semata. Kalau dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kejadian kekerasan, intoleransi, radikalisme akan berulang kembali. Korbannya siapa? Rakyat Indonesia. Trauma masyarakat terhadap keberadaan FPI itu bisa akan hadir kembali kalau Front Persaudaraan Islam ini didirikan. Saya kali ini menentang kalau itu atas nama HAM, atas nama kebebasan berserikat lalu diizinkan. Kenapa? Ada potensi besar itu akan mengganggu rasa kenyamanan masyarakat yang lebih besar lagi, HAM masyarakat yang lebih besar lagi. Saya menduga Front Persaudaraan Islam ini akan sama modusnya dengan FPI yang lama, sama persis. Karena orang-orangnya sama. Ada Slamet Ma'arif mungkin, di situ ada nanti mungkin ada Haikal Hasan atau mungkin siapapun lah. Jadi saya mohon kepada pemerintah untuk hati-hati, dan saya mohon juga kepada penanggung jawab politik dan hankam dan hukum di negeri ini, Menko Polhukam Mahfud MD, harap hati-hati. Bapak ini bukan sekedar akademisi, tapi Bapak adalah penjaga marwah hukum, politik, dan hankam di negeri ini. Jangan sampai narasi atau mungkin diksi yang dibuat itu menjadi amunisi kelompok-kelompok lain seolah-olah mendapat dukungan dari pemerintah. Ini yang harus diklarifikasi, ini yang harus dicermati. Baik sahabat Indonesia, demikian peringatan saya kepada negara, peringatan saya kepada pemerintah dan aparat keamanan. Hati-hati dalam menerima masuknya kembali orang-orang ex-FPI menjelma menjadi FPI gaya baru, yaitu Front Persaudaraan Islam. Bagi saya, sejarah akan kemungkinan berulang kembali. Kita akan menyaksikan kekerasan-kekerasan lagi, kita akan menyaksikan intoleransi yang tumbuh subur, kita akan menyaksikan radikalisme yang berkembang pesat, dan ujungnya nanti mereka berpotensi menjadi terorisme. Ini yang saya khawatirkan. Sekali lagi, concern saya adalah mohon direnungkan kepada budget pemerintah dan ditelaah lebih dalam apakah perlu hadirnya orang-orang FPI yang berkumpul kembali menjelma menjadi FPI versi baru ini. Saya mohon kepada pemerintah untuk mengkaji ulang lebih dalam demi melindungi masyarakat dan rakyat Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok mereka. Baik, sahabat Indonesia, demikian
opini saya terkait dengan rencana dari orang-orang ex-FPI mendirikan FPI versi baru. Mudah-mudahan peringatan saya, seruan saya, saran saya, masukan saya didengar oleh para petinggi negeri ini. Terima kasih, dan terakhir saya tetap mengajak Anda untuk tetap menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.